Bertemu lagi dengan saya Rudi Asari dalam program Kata Demi Kata, podcast surat kabar digital.com. Baik, saat ini kita sedang bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru, Bapak Baskoro. Oke, apa kabar Pak Bas? Alhamdulillah, baik Bang Rudi. Pak Bas, Pasar Bontung sudah selesai dibangun. Apa yang Komisi 3 lihat? Ya, memang betul Bang Rudi bahwa Pasar Bontung telah selesai dibangun 100%. Itu yang saya peroleh informasi dari PUPR, Bang Rudi. Kemudian soal pro dan kontra, Pak Bas, kan sebagian ada yang memilih bertahan, kemudian ada yang memilih untuk mengikuti aturan apa yang disahkan oleh pemerintah kota. Kemudian tentu ada hal-hal yang di dalamnya harus diperbaiki ataupun dikomunikasikan antara pedagang kemudian dengan dinas perdagangan. Dalam hal ini tentu ada persoalan hak dan kewajiban. Ada pajak, kemudian ada pajak yang baru. Apakah ini sudah pernah dibicarakan dengan Komisi 3? Begini Bang Rudi, kalau yang dimaksud pro kontra itu adalah terkait dengan rencana relokasi, ya, saya pikir wajar saja di dalam sebuah relokasi pasar itu terjadi pro kontra. Itu bisa kita temukan di relokasi pasar manapun juga di negeri ini, Bang Rudi. Tapi dalam hal ini di Banjarbaru sendiri sebenarnya apa sih Pak Bas yang membuat hingga sejak 2018 kemudian memasuki awal 2021 kemudian bangunan sudah rampung, pro kontra masih terjadi Pak Bas di pasar ini? Ya, kembali saya katakan bahwa pro kontra itu adalah salah satu ciri adanya perubahan. Jadi tidak boleh ditolak pro kontra itu. Seorang pemimpin daerah harus mengelola pro kontra itu dengan baik untuk kemudian daerah, bukan lari dari pro kontra. Data yang saya pegang dari laporan Dinas Perdagangan akhir 2018, sebenarnya seluruh pedagang Pasar Bontung itu tidak berkeberatan untuk direlokasi ke pasar yang baru. Waktu itu data disampaikan kepada kami 1.132 pedagang mendaftar untuk direlokasi. Sementara betul. Mendaftar Pak. Betul. Data yang saya peroleh ya dengan Dinas Perdagangan, saya katakan itu dinas mendata atau pedagang mendaftar. Tapi dijawab oleh Dinas Perdagangan bahwa itu adalah dari pedagang yang mendaftar. Artinya apa Bang Rudi? Artinya pasar baru itu dibangun hanya 1072 kios dan lapak. Artinya kurang 60. Iya, 60 kios Bang Rudi. Terus solusinya seperti apa Bapak? Nah, jadi karena data itu adalah data di akhir 2018, tentu Dinas Perdagangan harus memverifikasi kembali karena relokasi sesuai dengan jadwal ya, tahapan itu adalah di tahun 2020. Kita harus memastikan apakah 1.132 pedagang itu masih komit untuk ikut relokasi atau jangan-jangan tidak mau direlokasi Pak Bas? Makanya dalam hal ini perlu diverifikasi ya oleh dinas terkait. Pak Bas, apakah hanya sebatas verifikasi atau perlu komunikasi ulang dengan antara pemerintah kemudian pedagang atau melibatkan DPR sendiri Pak Bas? Ya, kalau kita sudah berbicara mengenai relokasi, tentu harus ada komunikasi yang baik, harus ada pertemuan secara bertahap dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk dalam hal ini adalah pedagang itu sendiri. Mereka harus diundang, mereka harus diajak ngomong, kemudian dipastikan kembali apakah data tahun 2018 itu masih relevan di saat ini atau tidak relevan sama sekali. Iya. Pak Bas, kemudian apakah ketika ada terjadi pro kontra dan angkanya cukup signifikan, ketika diverifikasi ulang kemudian komunikasi dilakukan, tiba-tiba hasilnya adalah 60% pedagang menyatakan menunggu dan tidak mau direlokasi, apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah agar bangunan
lebih dari 100 miliar itu tidak terbengkalai Pak Bas? Berbicara masalah pro dan kontra, saya harus menunggu hasil verifikasi daripada Dinas Perdagangan. Jangan sampai pro kontra itu hanya gaung, hanya gaung. Tolak ukurnya apa? Pro kontra itu. Siapa yang berpro kontra? Makanya dipastikan dulu melalui verifikasi. Dengan kondisi terkini seperti apa? Baru kami bisa berandai-andai. Apakah betul terjadi pro kontra atau ternyata itu hanya opini? Kemudian Pak Bas, pasar sejak 2018 komunikasi pun telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Bandar Baru. Ketika semua masih berpolemik, apakah ini komunikasinya bisa dikatakan sebuah kegagalan atau tidak? Karena saya pernah berbincang dengan kepala dinas sendiri, Pak Abdul Basit. Beliau menyatakan bahwasanya relokasi ini sebenarnya sebagai kado di hari jadi. Namun karena kondisi politik yang tidak memungkinkan, tiba-tiba pasar harus diresmikan dalam waktu yang segera. Pak Basit sendiri menyatakan jika sebelum hari jadi maka tidak menjamin 100% dagang itu mau direlokasi. Tahapan-tahapan daftar ulang, sosialisasi berkaitan dengan bagaimana hak dan kewajiban berdagang itu perlu waktu. Nah, makanya kami memperkirakan di tanggal 10 Februari itu kemungkinan juga tidak akan bisa maksimal, tidak akan semua pedagang bisa. Cuma ya sekali lagi ini adalah sebuah pilihan. Kita ya berharap mendapat semua dukungan dari semua. Baik Bang Rudi, jadi saya ingin berpendapat tidak berdasarkan isu maupun rencana kado di ulang tahun Banjarbaru, tapi fakta yang pernah saya baca terkait dengan RPP, Rencana Pembangunan Pasar, dengan situasi dan kondisi saat pembangunan itu memang direncanakan diresmikan di bulan April, Hari jadi Pak Bas. hari jadi, lalu kemudian dipaskan dengan momen penting daerah pada saat itu nanti. Tapi saya dengar juga di beberapa SKPD terkait kemudian sudah melakukan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat dengan Wali Kota Pak Darmawan Jaya Setiawan persoalan kapan pasar dipindah, diresmikan, kemudian kapan relokasi pedagang harus dilakukan. Iya, begini Bang Rudi, saya yakin bahwa SKPD dan pemerintah kota masih komit terhadap RPP yang dia susun. Kalaulah ada isu-isu bahwa relokasi ingin dipercepat, ini satu hal yang perlu kita cermati bersama. Apakah memang situasi dan kondisi memungkinkan untuk itu, atau karena adanya desakan-desakan tertentu yang seolah-olah Pemko yang berkehendak? Kita harus cermati isu itu, Bang Rudi. Dalam hal ini kehendak seperti apa Pak Bas, Anda melihat? Ya, saya sampai hari ini masih meyakini bahwa Pemko memegang komitmen RPP. Karena apa? Meskipun fisik bangunan selesai, tetapi tahapan relokasi itu memerlukan waktu. Ya, pedagang perlu dipanggil lagi, pedagang perlu diajak ngomong lagi, kemudian data yang sudah ada perlu diverifikasi lagi. Jadi bukan sekedar memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah pedagang. Tapi Pak Bas, ini kan berarti ada tarik ulur soal data Pak Bas. Iya. Kita tahu bersama kan di awal tadi bahwasanya untuk ruangan sendiri saja masih kurang 60. Iya, sekarang kita harus kembali lagi. Kalaulah hari ini terbetik kabar bahwa relokasi pasar ingin dipercepat, itu atas dasar apa? Harus kita cermati. Itu jadi pertimbangan. Iya, apakah karena betul-betul kesiapan Pemko lebih baik? Karena lebih bisa dipercepat. Tetapi kalau atas permintaan
pihak-pihak secara sepihak menginginkan agar pasar ini segera direlokasi, nanti dulu masyarakat, dalam hal ini pedagang pasar Bauntung, tidak sedikit yang sedang galau di dalam pandemi COVID ini. Itu belum ada di saat pembangunan pasar dulu. Galau, omset mereka turun, ditambah lagi sekarang ada bencana banjir. Coba dilihat berapa banyak pedagang pasar Bauntung yang juga terkena bencana ini. Ini mempengaruhi kesiapan mereka untuk berelokasi. Ini harus dilihat Pemko. Ya, kalaulah harus lewat April, kalau memang fakta di lapangan mengatakan bahwa kesiapan para pedagang di era yang penuh dengan bencana ini harus didengar, ya harus dimundurkan. Karena apa? Kita lihat kasus di kota-kota lain yang terkait dengan relokasi juga, Bang Rudi. Tidak mulus, tidak mudah, tetapi itu mulia, harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memajukan sebuah kota. Karena yang diinginkan oleh para stakeholder pasar itu pasar yang aman, pasar yang nyaman. Dan itu tidak diketemukan di pasar Bauntung yang lama yang penuh dengan persoalan, Bang Rudi. Tapi kemudian Pak Bas, ketika harus ditunda, kemudian harus mempaskan di hari jadi, apa sebenarnya kerugian yang dihadapi pemerintah kota? Karena persoalan yang kita tahu bersama adalah lebih dari 100 miliar kan soal proyek pasar ini. Apakah kita membiarkan bangunan sudah jadi, kemudian utang-utang dibayar per bulan, kenyataannya fakta di lapangan pasar juga belum bisa difungsikan. Terima kasih Bang Rudi. Bulan Februari ke April itu tidak lama, Bang Rudi, ya, tidak lama itu. Bang Rudi bisa baca sebuah relokasi pasar yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Iya. 2 tahun Bang Rudi tidak beres. Sama berarti Pak Bas? Iya, dengan penyebaran betul. Dari 2018 ke 2020 sama-sama 2 tahun berarti? Bukan, Enggak. 2 tahun itu adalah semenjak bangunan selesai. Ya, bukan dari pembangunan Bang Rudi. Pasar selesai, proses relokasi dilakukan, 2 tahun tidak beres-beres. Lalu kalau Banjarbaru ingin memaksakan, Desember selesai, Februari itu relokasi, bukan tidak mungkin, bisa saja pemerintah itu ketika memang situasi dan kondisi kondusif. Tetapi ketika ada persoalan baru, ada bencana COVID, lalu kemudian ada banjir, ini harus diperhatikan. Ya, kalaulah ke bulan April itu bukan satu bentuk kemoloran, karena memang RPP-nya bulan April, Bang Rudi. Tapi Pak Bas, ada jaminan nggak bulan April itu COVID masih ada atau sudah selesai, Pak Bas? Ya, saya pikir kalau bicara siapa yang bisa menjamin COVID, itu hanya Tuhan yang tahu. Artinya tidak ada jaminan juga soal relokasi pasar dilakukan April atau tidak, Pak Bas, ya? Iya, bisanya adalah mensiasati. Ya, jangan dijadikan COVID ini juga sebuah kendala untuk tidak merelokasi pasar. Tetap dilakukan dengan protokol-protokol yang telah ditentukan, maka tahapan relokasi tetap dilakukan. Namun sedikit banyak tentu akan menjadi hambatan, tapi bukan penghalang. Tetap proses relokasi itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. Membangun itu ada kewajiban angsuran, karena biaya yang kita ketahui lumayan besar, Pak Bas. Betul.